Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan membacakan kisah sejarah yang ditulis oleh Abu Abdillah Al Suryanji berkaitan tentang 40 kisah ulama turun temurun dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Memasuki bab berikutnya, yaitu adalah Abdullah bin Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad yang wafat tahun 1339. Pembaca tentu mengenal Raja Faisal bin Abdul Aziz Al Saud, seorang raja Saudi yang soleh, berani dan dibenci musuh-musuh Islam. Kehebatan Raja Faisal dilatar belakangi oleh dua hal: lahir dari rahim keturunan orang-orang soleh dan di bawah pengasuhan ulama yang soleh. Ibunya adalah Putri Tarfa binti Syekh Abdullah bin Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Raja Abdul Aziz memiliki beberapa istri, salah satunya Putri Tarfa ini yang berasal dari Al-Syekh. Faisal tidak lama dalam asuhan ibunya, karena ibunya meninggal tatkala beliau masih kecil. Beliau justru tumbuh dewasa dalam pengasuhan kakeknya, seorang ulama yang telah membentuk kepribadiannya, Syekh Al-Alamah Abdullah bin Abdul Latif Al-Syekh, ulama yang biografinya akan dibicarakan di sini. Syekh Abdullah adalah syekh yang kedalam ilmunya bagai lautan, dicintai manusia dan seorang imam di masanya. Abdullah bin Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau adalah mertua dari Raja Abdul Aziz Al Saud. Dilahirkan di kota Al-Hufuf di Al-Ahsa pada tahun 1265 Hijriah. Pada saat itu ayahnya di Al-Ahsa berdakwah mengokohkan akidah tauhid, menjelaskan jalan salaf dalam permasalahan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, berdialog dengan para ulama Al-Ahsa dan menjelaskan syubhat-syubhat yang mereka menyangkanya merupakan bagian dari agama. Maka dihapus hal-hal tersebut hingga terang atas mereka kebenaran. Syekh Abdullah bin Abdul Latif dilahirkan pada saat ayahnya menjalankan tugas yang agung itu. Ketika ayahnya pindah dari Ahsa ke Riyadh, beliau dititipkan kepada keluarga dari pihak ibunya. Sebagaimana dari pihak ayah, keluarga pihak ibu pun termasuk keluarga ulama. Bapak ibunya, yaitu Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Huwaibi, adalah ulama sekaligus sesepuh Bani Tamim di Najd. Beliau dulunya adalah qadhi Dir'iyah pada masa keemasannya, lalu pindah menjadi qadhi di Al-Ahsa pada pemerintahan Imam Turki dan Imam Faisal. Kakek ibunya juga dahulu adalah seorang ulama. Begitu pula saudara ibunya yang bernama Syekh Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad Al-Huwaibi. Ia pun salah satu qadhi yang bertugas di Al-Ahsa. Beliau dititipkan benar-benar kepada keluarga yang tepat. Di keluarga penuh ilmu inilah beliau menghafal Al-Quran dan mempelajari dasar-dasar ilmu agama. Syekh Abdullah kemudian mengikuti ayahnya pindah ke Riyadh. Di kota tersebut beliau belajar kepada kakeknya, yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan. Di samping juga kepada ayahnya dan kepada ulama-ulama Riyadh lainnya, semisal Syekh Abdurrahman bin Udwan, Syekh Abdul Aziz Al-Mursyidi, Syekh Faris Ar-Ramih, Syekh Hamd bin Atiq, Syekh Abdullah bin Husain Al-Maghdub, Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Mahmud dan selain mereka. Syekh mengambil dari kakeknya ilmu tauhid, tafsir, hadis, fikih dan usulnya. Kemudian meninggallah sang kakek pada tahun
tahun 1282 Hijriah, menyusul kemudian ayahnya pada tahun 1293 Hijriah. Syekh mengalami badai fitnah yang waktu itu menimpa negeri Najd. Sebagai seorang pemuda, beliau belum memiliki kemampuan memadamkan fitnah tersebut. Maka terasa sempitlah bumi dengan apa yang sudah terjadi itu. Lalu dia memutuskan untuk pindah ke Al-Aflaz, bagian pinggir Najd ke arah selatannya. Di Aflaz, Syekh mengisi waktunya dengan berkuda. Dia merasa olahraga ini terasa menyenangkan dan membuatnya tenang. Namun kadang-kadang beliau masih teringat dengan kampung halamannya yang kini para ulamanya terpencar-pencar. Seolah-olah pusat dakwah itu kosong dari generasi penerus sepeninggal ayahnya. Sementara penduduk di Al-Aflaj, mereka senang dengan kedatangan beliau di sana. Mereka memandang bahwasanya Syekh Abdullah adalah orang yang sempurna dan cocok untuk menduduki posisi tinggi dalam dakwah ini. Karena ia berilmu, memiliki keahlian, cerdas dalam pengetahuannya, dermawan, baik hati, sabar, penyayang, berbudi luhur, dan mulia. Mereka menjadikan beliau rujukan di samping kepada guru beliau Al-Alamah Asy-Syaikh Hamd bin Atiq yang waktu itu menjadi qadhi di Al-Aflaj. Beliau tinggal di sini bertahun-tahun lamanya. Ketika kerinduan kepada kampung halamannya kian memuncak, Syekh memutuskan untuk kembali ke Riyadh. Penduduk Riyadh merasa terkejut setelah Syekh tiba-tiba muncul di rumahnya dan sholat di masjidnya. Manusia pun berbondong-bondong menemui beliau dan bergembira karena kedatangannya. Turut bergembira dengan kedatangannya yaitu kedua imam, yaitu Abdullah Al-Faisal dan saudaranya Abdurrahman Al-Faisal. Dikarenakan keduanya bisa didampingi oleh Syekh dalam memutuskan permasalahan di Najd yang nyaris menumbangkan aturan-aturan yang sudah dibuat dan nyaris tak dapat diselesaikan dengan apa yang sudah menjadi sebuah aturan. Kedua imam tersebut yaitu Abdullah dan Abdurrahman mengetahui bahwasanya Syekh paham permasalahan yang telah terjadi di Najd. Bahkan Syekh diakui sebagai seorang yang mampu mempertimbangkan dampak dari tindakan beserta konsekuensinya. Seseorang yang banyak memiliki ilmu dan berpengetahuan luas atas kondisi manusia. Ayahnya dan kakek-kakeknya meninggalkan warisan berupa kedudukan dan tanggung jawab yang besar di Riyadh. Kemudian kembali Syekh Abdullah sebagaimana para pendahulunya itu menanggung tanggung jawab ini. Dia mengulangi kerja keras dakwah para moyangnya dengan memberikan pelajaran-pelajaran secara khusus dan memberikan nasihat secara umum. Dikirim olehnya risalah-risalah dan nasihat pada setiap penjuru Najd di kota maupun di desa. Syekh juga banyak menerima tamu yang menziarahinya dan memuliakan setiap yang datang padanya. Di samping mengkhususkan waktunya untuk berkumpul bersama Imam Abdullah dan Abdurrahman untuk memikirkan rakyat dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam pemerintahannya. Kepopuleran Syekh Abdullah di mata masyarakat kadangkala sampai dicemburui oleh para pemimpin negeri. Suatu ketika Amir Muhammad bin Rashid memanggil Syekh ke Hail. Ketika itu Rokan bin Hathlin, seorang pembesar kabilah Ajam, sedang dalam perjalanan menuju Amir Muhammad Rashid. Yang bersamanya menyertainya adalah pembesar-pembesar dari orang-orang di luar Arab dengan menggunakan baju terbaik khas ala mereka dan menunjukkan kemewahan yang besar. Rombongan pembesar itu disertai oleh orang-orang yang biasa yang berjalan kaki di belakang mereka. Di perjalanan mereka bertemu dengan rombongan kecil yang kemudian bergabung bersama mereka menuju Hail. Di tengah perjalanan, salah satu utusan dari rombongan kecil itu mendatangi Rokan dan menyampaikan pesan kepadanya agar disampaikan kepada Amir Muhammad bin Rashid. Katanya pembawa pesan itu, ada pesan untukmu. Syekh titip pesan untukmu bahwa mungkin engkau dan khafilahmu akan sampai terlebih dahulu daripada kami ke negeri Hail itu.
Maka sampaikanlah titipan surat ini kepada Amir Muhammad bin Rashid, dan Rokan tidak mengerti siapa syekh yang mengutus pesan ini. Maka ketika Rokan sudah masuk ke kota Hail, ia memberi salam kepada Amir Muhammad bin Rashid, dan ia menyambutnya dengan gembira. Diberikan juga titipan pesan yang diamanahkan kepadanya tadi kepada Amir. Belumlah selesai Rokan membacakan surat tersebut, Muhammad bin Rashid sudah mengucapkan, Syekh Abdullah telah datang, Syekh Abdullah telah datang. Ia mengabaikan Rokan dan sibuk mempersiapkan acara penyambutan dan segala sesuatunya untuk menyambut Syekh. Pada saat itu juga Muhammad bin Rashid memerintahkan anak buahnya untuk menghitung jumlah pasukan kuda untuk menyambut Syekh di luar kota Hail. Ketika Syekh Abdullah tiba dan menetap di rumah yang telah disiapkan untuknya dan sahabat-sahabatnya, Amir Muhammad Rashid mengakhiri pertemuannya dengan tamunya, Rokan, dan berkata kepada Rokan, kami mau meminta uzur untuk menyambutnya, karena telah benar-benar datang Syekh Abdullah kepada kami. Maka berkata Rokan, kami meminta maaf bahwasanya kami berjalan bersama Syekh selama 5 hari, dan kami belum mengenalnya dan menjamunya pada Syafar kami kemarin. Syekh Abdullah menetap di kota Hail. Pada waktu itu, rumah yang ditinggalnya adalah di distrik Luddah. Manusia membanjiri rumahnya karena keilmuan, keutamaan, dan kemuliaan yang dimiliki oleh Syekh. Mereka menyambutnya dan mereka berkerumun di pintu rumah Syekh untuk menuntut ilmu dan mendengarkan nasihat-nasihatnya. Disebutkan hal itu kepada Amir Muhammad bin Rashid. Maka ia takut akan mengancam kedudukannya sebagai tuan rumah yang tidak dianggap oleh rakyatnya dan akan kepribadian Syekh yang berlama-lama di Hail karena dianggap bisa membahayakan pemerintahannya. Maka Syekh Abdullah kemudian diberikan izin oleh Muhammad bin Rashid untuk kembali ke Riyadh. Kabar kembalinya Syekh ke Riyadh disambut gembira oleh penduduk Riyadh. Ketika berkuasa Raja Abdul Aziz bin Riyadh pada tahun 1319 Hijriah, Syekh mendapatkan kembali kejayaan seperti pada masa ayah dan kakek-kakeknya. Didapati pada diri Syekh kesenangan dan pertolongan atas urusan-urusannya yang penting seperti yang dia dapatkan pada masa ayah dan kakek-kakeknya, di mana mereka semua menjadikan dakwah salafiyah menerobos 3 kurun waktu lamanya. Mereka dari Su'udiyah mempertahankan dakwah salafiyah dan menjaganya, sedangkan dari keturunan-keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendakwahkannya, membantah mereka yang menyelisihi dakwah salafiyah. Raja Abdul Aziz sangat mempercayai Syekh Abdullah dan menikahi anak perempuannya yaitu Tarfa binti Abdullah, yang darinya kemudian lahir Raja Faisal bin Abdul Aziz, seorang raja yang soleh, berani, dan dibenci musuh-musuh Islam. Murid-murid Syekh Abdullah yang menjadi pembesar ulama di antaranya: 1. Syekh Abdullah bin Hasan al-Syekh. 2. Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. 3. Syekh Abdul Latif al-Syekh. 4. Syekh Umar bin Hasan al-Syekh. 5. Syekh Soleh bin Abdul Aziz al-Syekh. 6. Syekh Abdul Aziz al-Bishr. 7. Syekh Abdurrahman bin Salim ad-Dawsari. 8. Syekh Salim al-Hanaki. 9. Syekh Muhammad al-Hanaki. 10. Syekh Abdullah bin Muhammad ad-Dakhil. 11. Syekh Muhammad bin Ali al-Biz. 12. Syekh Abdullah bin Mufda. 13. Syekh Utsman bin Hamd bin Mudayyan. 14. Syekh Abdullah al-Ankari. 15. Syekh Abdul Aziz Asy-Syastiri. 16. Syekh Abdurrahman bin Mubarak. 17. Syekh Abdurrahman bin Daud. 18. Syekh Abdurrahman bin Qasim. 19. Syekh Abdul Aziz An-Namr. 20. Syekh Sulaiman al-Umari. 20. Syekh Hamud al-Syakhdali. 22. Syekh Ishaq bin Abdurrahman al-Syekh. 23. Syekh Nasir bin Syu'ab bin Isa. 24. Syekh Soleh bin As-Salim. 25. Syekh Abdullah bin Rashyan.
dan selain dari mereka masih banyak lagi. Sungguh Syekh banyak menghasilkan murid yang menjadi ulama, dan ia seperti mata air ilmu yang semua bersumber kepadanya. Murid-muridnya seperti anak-anaknya sendiri yang mereka diberikan kasih sayang murni oleh Syekh serta kelembutan dan simpati kepada mereka semua. Allah memberikan rezeki berupa kecintaan pada hati-hati mereka, pemuliaan di dada-dada mereka, dan penghormatan pada diri-diri mereka secara umum dan khusus. Dan ia adalah jendela yang memberikan banyak manfaat pada setiap perkataannya ketika ia berbicara. Pada hari yang baik di hari Jumat yang bertepatan dengan 10 Rabiul Awal tahun 1339 Hijriah, meninggal Syekh Abdullah. Pada saat itu umurnya 75 tahun. Beliau disolatkan di Masjid Jami' Riyadh. Pergi untuk mengantar jenazahnya banyak sekali manusia yang dipimpin oleh Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Su'ud. Lalu dikuburkan di pekuburan Al-Aud rahimahullah ta'ala rahmatan wasyatan. Para ulama telah membuat syair-syair kesedihan untuk mengenang Syekh Abdullah. Di antaranya Syekh Muhammad bin Utsaimin, Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh Abdul Latif bin Ibrahim, Syekh Nasir bin Su'ad bin Isa, Syekh Sulaiman bin Samhan, Syekh Ibrahim bin Soleh bin Isa, dan Syekh Muhammad bin Abdullah bin Bulaihid. Syekh Abdullah memiliki 4 orang anak, dan yang mengikuti jejak ayahnya ada 2, yaitu Muhammad bin Abdullah. Dia termasuk dari laki-laki yang taat dengan kemuliaannya, ketawaduannya, dan bersih hatinya. Memiliki 3 orang anak, yaitu Abdul Aziz, Abdullah, dan Abdurrahman. Dan Syekh Abdullah bin Muhammad, ia menyelesaikan perkuliahan syariah di Mekah pada tahun 1376 Hijriah. Lalu ia menjadi ketua Dewan Qadhi cabang wilayah Barat. Adapun anaknya yang kedua dari Syekh Abdullah bin Abdul Latif bernama Abdul Latif. Sebagaimana nama kakeknya, ia memiliki anak yaitu Syekh Abdurrahman bin Abdul Latif yang berilmu dan menjadi ahli sejarah. Memiliki banyak tulisan-tulisan yang bermanfaat bagi umat. Kemudian memiliki juga ta'liq dan juga tahqiq terhadap banyak kitab yang berharga. Kemudian ia juga banyak meneliti, memberikan komentar kepada banyak kitab-kitab sejarah Najd. Syekh Abdurrahman bin Abdul Latif ini meninggal pada tahun 1406 Hijriah pada saat melakukan perjalanan di jalan ke Mekah di daerah Taif di usia 74 tahun. Sedangkan pada saat itu dia belum menikah. Biografinya ada di dalam buku ini. Demikianlah bacaan ringkas turun-temurunnya dari keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan beliau adalah termasuk ulama-ulama yang jadi kebanggaan bagi negara Arab Saudi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sebuah kisah yang ditulis oleh Abu Abdillah Al-Suryanji, bahwa memang kalangan para ulama terdahulu pada abad 18 Masih pada abad ke-18 itu banyak dilahirkan dari Arab yang keturunannya masih keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.